Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Yohana Eka Bilanti Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa C1B019005. Saya dari Prodi Manajemen Angkatan 2019 Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi yang berjudul PPN dan PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Matrai. Yang pertama yaitu PPN. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Nah, selanjutnya barang atau jasa yang dikenakan PPN. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat yaitu uang, emas batangan, dan surat berharga. Lalu ada pula jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu yang pertama jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman sosial dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering. Lalu adapun tarif PPN yang pertama, tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang kedua, tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeaan. Yang ketiga yaitu tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Lalu ada pula khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%. Besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20%, mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Yang kedua yaitu PPNBM. Nah, ada pula pengertiannya yaitu merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ada pula barang kena pajak yang tergolong mewah yaitu barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, yang kedua barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, yang ketiga barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, yang keempat barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Lalu ada pula tarif PPNBM. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%. Selanjutnya yaitu yang ketiga PPB. Nah, PBB adalah pajak bumi dan bangunan, merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terhutang ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Sedangkan contoh objek bangunan, rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Lalu ada juga tarif PBB. Nah, tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yaitu sebesar 0,5%. Yang keempat yaitu BPHTB. Perbedaan bea dan pajak BPHTB. Pembayaran pajak terjadi lebih dulu daripada saat terhutang. Ketika pembeli membeli tanah bersertifikat,
Mereka diharuskan membayar BPHTB terlebih dahulu sebelum terjadinya transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Yang kedua, frekuensi pembayaran bea terhutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu. Yang keempat yaitu bea materai. Nah, bea materai adalah pajak atas dokumen yang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Nah, kesimpulan. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen, akhir atau pembeli. PPN BM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah, yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat daripadanya. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Demikianlah presentasi saya pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.